Shalom dan selamat malam. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kembali kami menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari mempersiapkan hati dan diri bersama dengan keluarga menyambut lawatan Tuhan lewat rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu 25 Juli 2020. Untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersedia mendengarkan firman-Mu pada malam ini. Kami memohon kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kami dalam hikmat Tuhan untuk dapat mengerti dan memahaminya agar boleh membawa warna baru dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada malam ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-30. Kejadian pasal 29 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya.
Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Cinta adalah alasan. Saudara-saudara, kalau berbicara soal cinta, banyak orang yang mukanya mulai merah muda karena berbicara tentang cinta pastilah membuat hati bergetar-getar. Nah, saudara, perjalanan cinta yang dilalui oleh setiap orang juga pasti berbeda. Ada yang mulus tanpa hambatan, ada pula yang penuh dengan tantangan. Entah karena perbedaan status sosial, strata sosial, ekonomi, pendidikan, keyakinan, dan lain-lain. Berbagai cara dilakukan untuk memperjuangkan cintanya. PDKT ke calon mertua misalnya, kerja keras, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, dan lain-lain. Semuanya dilakukan dengan penuh semangat tanpa lelah dan penuh sukacita demi memperjuangkan cintanya. Karena cinta, seseorang bisa bersemangat dan semakin sukses dalam hidupnya. Namun terkadang pula karena cinta, seseorang bisa jatuh terpuruk. Yakub cinta kepada Rahel. Dengan alasan cinta itu, Yakub sama sekali tidak merasa berat bekerja 7 tahun lamanya bagi Laban di rumah Laban. 7 tahun itu dianggapnya beberapa hari saja karena semangatnya untuk mendapatkan Rahel. Namun ketika cukup 7 tahun seperti perjanjian mereka, tidak serta-merta Yakub mendapatkan Rahel. Mengapa? Karena kebiasaan yang berlaku menjadi penghalang. Adik tidak bisa dikawinkan mendahului kakaknya, ayat 26. Nah, itulah sebabnya Yakub harus menambah 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Jadi waktu seluruhnya bagi Yakub untuk mendapatkan pujaan hatinya, untuk mendapatkan orang yang dicintainya, untuk mendapatkan Rahel adalah 14 tahun. Karena cinta, Yakub bisa bersabar dan tetap bersemangat serta memiliki kekuatan untuk terus bertahan dan bekerja pada Laban saat itu. Karena cinta, power of love. Nah, saudara, milikilah cinta sebagai alasan dalam segala sesuatu yang saudara kerjakan. Bukan cinta yang hanya berhubungan dengan perasaan atau cinta yang karena hubungan-hubungan khusus antara manusia. Tetapi cinta
dengan dasar cinta Tuhan atau cinta agape. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cinta adalah alasan Allah mengorbankan anak tunggalnya, supaya saya dan saudara semua memperoleh hidup kekal. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi dalam walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya saksi terbesar. Kasih itu sabar, Dia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersehati, kita berdoa syafaat. Mari berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kembali kami datang menaikkan nada syukur dan pujian kami kepadamu pada malam ini. Oleh karena begitu besar cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami diberi waktu dan kesempatan boleh bersama-sama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing beribadah virtual melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami memohon kiranya Roh Kudus memperjelasnya lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kekuatan cinta dari Tuhan akan memampukan kami terus bertahan dalam menjalani hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami pribadi lepas pribadi, baik dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam studi kami, bahkan dalam pelayanan kami. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang beribadah bersama dengan kami. Tuhan lihat, Tuhan kenal, Tuhan tahu berbagai harapan dan kerinduan mereka, baik dalam hidup rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi, pelayanan mereka. Kami memohon Tuhan, berkatilah mereka, peliharakan, jaga dan lindungi harapan-harapan yang terbangun di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam karir mereka. Kami berdoa dan memohon Tuhan campur tangan, buka jalan bagi mereka, ya Tuhan. Kiranya tingkap langit berkat-Mu akan terus tercurah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Allah bagi keluarga-keluarga yang saat ini bergumul karena kondisi ekonomi mereka, karena pekerjaan mereka. Kami memohon Tuhan, campur tanganlah di dalamnya. Secara khusus mereka yang mencari pekerjaan, para kepala keluarga, kasihanilah mereka Tuhan. Engkau tahu tanggung jawab mereka yang begitu berat dalam
peran mereka sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarga mereka, tetapi karena pandemi COVID mereka kehilangan pekerjaan. Kami mohon Tuhan, bukalah jalan bagi mereka. Para istri yang setia dalam pendampingan dan doa menjadi pendoa syafaat, Tuhan juga yang menjaga keluar masuk mereka. Anak-anak kami dalam pertumbuhan permainan studi, cucu-cucu kami Tuhan, tolong berkati mereka Tuhan. Kiranya mereka diberi kesehatan, kesetiaan, belajar virtual di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang akan dalam proses penulisan akhir studi mereka, baik tesis, disertasi atau skripsi, baik yang ada di kota ini, di kota-kota lain, bahkan di negara lain. Kami mohon Tuhan campur tangan, beri hikmat-Mu, akal budi, kekuatan, kesehatan, sehingga proses penulisan mereka boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya boleh menyelesaikan studi mereka dengan baik pula. Kami berdoa ya Bapa untuk mereka yang merindukan pendamping hidup. Tuhan, tunjukkanlah pasangan yang sepadan bagi mereka pada waktu Tuhan pula. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka di usia senja mereka, para orang tua kami, mungkin ada yang berada dalam keterbatasan fisik, mungkin ada yang berada dalam kelemahan tubuh, jemaat-Mu Tuhan, yang dirawat di rumah-rumah mereka, di rumah-rumah sakit. Dari tempat ini kami bersehati berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu jamah dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lebih dari itu, kuatkan iman pengharapan mereka. Syukur kepadamu untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami boleh bersyafaat saat ini. Kami berterima kasih beberapa saudara kami boleh merayakan ulang tahun mereka pada hari ini. Kami menyebut dalam doa kami Jelia Limbu, Julius Londong, Arini Putri Bumbungan, Bapak Thomas Tandikarang, Mela Fradita Putri Sesu, Bapak Afresia Paseru, Kenan Julian Tombi, Ibu Kesya Juliana Siwalete, juga Foera Era Telambanua, Ronald Bulubawan, dan masih ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang hari ini boleh bersyukur bersama oleh karena pertambahan usia mereka. Kami berdoa Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka, mampukan mereka menata tahun baru hidup mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya cinta kasih dalam kehidupan mereka kepada sesama, kepada keluarga, terlebih kepadamu terus bertumbuh. Begitu juga keluarga-keluarga yang Tuhan bentuk yang hari ini boleh merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Aldrin Malisa dan Ibu Oki Riyama Santi, Bapak Tording M. Eko Sinaga, dan Ibu Isai Hermin Silambi. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dan terus menjadi nahkoda bahtera rumah tangga bagi mereka. Bukalah tingkap langit berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan keluarga-keluarga ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berbagai bentuk persembahan yang dinyatakan oleh jemaat-Mu melalui pundi, melalui rekening jemaat, melalui berbagai bentuk peruntukan. Kami berdoa berkenan Engkau menerima dan memberkatinya agar dapat ditata untuk kemuliaan nama Tuhan. Sungguh kami yakin setiap bentuk persembahan kami tidak akan menjadi kekurangan dalam kehidupan kami. Kami percaya tingkap langit berkat-Mu akan terus tercurah. Kesiapan kami malam ini untuk besok boleh beribadah bersama di hari Minggu, baik secara virtual lewat live streaming dari jemaat ini, maupun mereka yang akan datang beribadah bersama dengan kami di gedung gereja ini. Mari memberkati kami semua Tuhan. Jauhlah kiranya berbagai mara bahaya, rencana-rencana jahat manusia, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis dari tengah kehidupan kami semua, karena kami terpeliharakan dan terlindungi dalam kasih dan cinta Tuhan sendiri. Bapa di sorga, Engkau tahu jemaat-Mu di tempat ini dalam menjangkau
orang-orang yang merindukan lawatan-Mu, baik lewat rehat dan doa malam, lewat live streaming, lewat AMB, lewat PWGT sekolah minggu, bahkan juga PKBGT melalui virtual ini. Kami memohon Tuhan memberkati, kiranya kehadiran kami menjangkau mereka dimanapun mereka berada, dan kiranya melalui itu semua nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa Surgawi, dalam semua itu Engkau tahu ada begitu banyak kerinduan dan harapan-harapan kami. Secara khusus kami berdoa untuk tim multimedia yang terus berjeri lelah bekerja untuk pelayanan penjangkauan ini. Kerinduan harapan mereka untuk melengkapi kekurangan alat-alat mereka, baik kamera ataupun yang lainnya. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyediakannya melalui siapapun juga yang Tuhan gerakkan untuk boleh memberi persembahan mereka dalam bentuk apapun juga, sehingga penjangkauan ibadah kami, ibadah virtual ini boleh semakin dirasakan oleh siapapun juga dan boleh dinikmati oleh siapapun juga dimanapun mereka berada. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa di sorga, kami terus menopang dalam doa akan pemerintah bangsa dan negara kami, akan kota kami tercinta ini. Oh Tuhan, berkatilah semuanya dari pusat sampai ke pelosok. Beri kesehatan, kekuatan bagi para pemimpin kami, bagi wali kota dan jajarannya di kota kami tercinta ini, terlebih khusus dalam mengatasi penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan, jaga dan lindungi mereka Tuhan, sebagaimana Engkau menjaga kami semua. Ya Bapa Surgawi, kami akan beristirahat malam ini, kiranya kami boleh lalui dalam dekapan kasih Tuhan, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan, bersama-sama dengan jemaat-Mu yang lain boleh beribadah, baik yang akan mengikuti live streaming dari gedung gereja ini maupun yang akan datang ke tempat ini. Kiranya kami terlindungi dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Biarlah cinta kasih menjadi kekuatan kami di dalam hidup bersama dan bersesama, terlebih di dalam melayani Engkau. Berkenan Engkau menerima berbagai bentuk pelayanan kami, memberkatinya, dan boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ini doa kami, ya Tuhan, syukur kami, permohonan kami, syafaat kami. Kami datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengampuni salah dan dosa kami, dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita melalui rehat dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.